Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dalam video kuliah kalkulus lanjut untuk statistik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung integral lipat, lipat 2 dan lipat 3 pada daerah alas berbentuk persegi panjang dan juga daerah alas yang tidak berbentuk persegi panjang. Baik, selamat menyaksikan. Nah, cara untuk menghitung integral lipat dapat kita bedakan menjadi integral lipat dengan alas persegi panjang dan bukan persegi panjang. Bedanya apa? Jika kita memiliki integral lipat dengan alas persegi panjang, batas-batas integral yang kita miliki akan berbentuk angka semua, baik untuk variabel X maupun variabel Y. Ya. Sedangkan jika yang integral lipatnya bukan berbentuk alas persegi panjang, maka salah satunya akan bergantung pada variabel yang lain batasnya. Nah, untuk integral lipat dengan alas persegi panjang, kita dapat menukar-nukar urutan pengintegralannya. Anda dapat mencoba mengerjakan integral dengan mengintegralkan terhadap variabel X dulu atau terhadap variabel Y dulu, dan hasilnya akan tetap sama. Baik, mungkin kita akan coba melihat seperti apa contoh pertama yang kita miliki. Di sini fungsinya adalah fx sama dengan y pangkat 3, e pangkat 2x, kemudian batas x-nya adalah 0 sampai 2, dan batas y-nya adalah 0 sampai 4. Maka pengintegralan ini dapat kita tuliskan sebagai berikut. Pertama, fungsinya adalah y pangkat 3, e pangkat 2x. Nah, di sini kita boleh memilih apakah mau terhadap x dulu atau terhadap y dulu. Misalkan di sini saya integralkan tuh terhadap x, sehingga di sini kita tuliskan dx, sesuaikan batas integral terdekatnya yaitu 0 sampai 2, dan selanjutnya kita integralkan terhadap dy. Sesuaikan juga batas integralnya. Nah, sama seperti saat kita melakukan penurunan secara parsial, variabel yang tidak kita turunkan, misalkan kita turunkan parsial terhadap x, variabel y-nya dapat kita pandang sebagai sebuah konstanta. Hal yang sama dapat kita lakukan di sini. Jadi dalam artian, jika kita punya integral terhadap variabel x, maka y-nya dapat kita pandang sebagai konstanta. Mungkin kita ingat kembali, sehingga ya yang kita lakukan sebetulnya pengintegralan biasa ya, menggunakan satu variabel. Mungkin kita ingat kembali sifat-sifat integral satu variabel terlebih dahulu seperti apa, yaitu jika kita punya integral dari 1, ini adalah x, kemudian plus c ya, silahkan Anda tambahkan, integral dari suatu konstanta adalah k dikalikan x, integral dari x pangkat r dx ini adalah 1 per r plus 1 x pangkat r plus 1, asalkan r-nya tidak sama dengan min 1. Sifat apa lagi yang kita miliki jika kita punya k dikalikan x pangkat r, ini sama saja dengan k dikalikan integral x pangkat r dx. Lebih umum, jika kita punya k dari fx dx, ini sama saja dengan k dikalikan integral fx dx. Sifat apa lagi ya yang kita punya? Ya, silakan. Jika kita punya integral dari e pangkat u du, ini adalah e pangkat u. Gitu ya, dengan u-nya suatu fungsi dari x. Baik, jadi jika kita punya fungsi yang seperti ini,
Y pangkat 3-nya ini dapat kita anggap sebagai konstanta K. Jika kita lihat ini boleh kita keluarkan ya dari integralnya. Maka kita akan dapatkan ini sama dengan Y pangkat 3 integral dari E pangkat 2X dx. dy. Nah, di sini kita punya bentuknya E pangkat U, hanya saja masih dx. Jadi kita misalkan U sama dengan 2x, maka du sama dengan 2 dx. Atau setengah du sama dengan dx. Oke, maka kita dapatkan ini adalah 0 sampai 4, Y pangkat 3, integral dari setengah E pangkat U du. Batasnya, maaf saya lupa tuliskan, 0 sampai 2, 0 sampai 2. Nah, di dalam ini hasilnya adalah setengah E pangkat U dengan batasnya 0 sampai 2. Integral 0 sampai 4, Y pangkat 3. Berapa ya ini? Setengah E kuadrat min E pangkat 0. Oke, E pangkat 0 adalah 1 ya. Bagian ini dapat kita pandang kembali sebagai konstanta, ya, karena sudah tidak mengandung variabel X, ini pengali Y-nya. Maka dapat kita keluarkan gitu dari integral yang sekarang kita lakukan terhadap dy. Setengah E kuadrat min 1. Satunya dari E pangkat 0 ya. 0 sampai 4, Y pangkat 3 dy. Oke, sampai sini mungkin Anda sudah lancar ya mengerjakannya. Ini kita gunakan aturan pangkat untuk integral. 1/4 Y pangkat 4. Masukkan batas-batasnya. Ini adalah setengah E kuadrat min 1. 4 pangkat 4 berapa ya? Uh, 64 ya hasilnya. Oh maaf, saya lupa menambahkan setengah di sini ya. Jadi hasilnya adalah 32 E kuadrat min 32. Seperti itu. Nah, hal ini harusnya dapat didapat dengan cara yang sama, bisa menghasilkan hal yang sama. Jika kita melakukan pengintegralan ini terhadap variabel Y dulu, baru terhadap variabel X. Silahkan Anda dapat mencobanya sendiri. Nah, berikutnya, jika kita memiliki integral lipat 3, sebetulnya kita juga dapat menukar-nukar urutan pengintegralannya seperti yang tadi sudah dijelaskan untuk integral lipat 2. Ini tidak jadi masalah, asalkan integral lipatnya berupa, mungkin di sini bukan persegi panjang ya, tapi berupa kubus, balok, gitu, dalam bentuk 3 dimensi. Cirinya sama, jadi semua batas untuk variabelnya berupa angka saja. Baik, kita coba bagaimana jika kita akan menyelesaikan integral ini. Mungkin kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Nanti berikutnya kita selesaikan yang ada di dalam kurung kedua, dan seterusnya. Jadi kita integralkan dulu terhadap variabel Z. Baik, kita akan punya 1 sampai 2, 0 sampai 1. Nah, seperti tadi, jika kita akan mengintegralkan terhadap Z, variabel yang lain berarti kita anggap sebagai sebuah konstanta. Dalam hal ini merupakan konstanta pengali. Jadi, X kuadrat Y dapat kita keluarkan dulu dari pengintegralannya. Tinggal kita selesaikan integral. Oh maaf, saya salah menuliskan batas.
integral dari Z adalah betul ya, setengah Z kuadrat. Masukkan batasnya 0 sampai 2. Kita lanjutkan, tinggal kita substitusikan batas untuk Z-nya. Ini adalah 2 min 0. Ya, substitusikan di sini 2 kuadrat adalah 4 dibagi 2 menjadi 2 ya. Kemudian masukkan 0, hasilnya 0. Oke. Sehingga sekarang kita akan menghitung integral dari 2x kuadrat y dy dx. Nah, sekarang kita kurungi bagian ini yang akan kita selesaikan, karena kita akan mengintegralkan terhadap variabel y x-nya, dan 2-nya ini tentu menjadi konstanta. Bisa kita keluarkan lagi 2x kuadratnya, integral 01 y dy dx, integral 1 sampai 2, 2x kuadrat kali setengah y kuadrat, masukkan batasnya 01 dx, 2x kuadrat, substitusikan setengah ya, min 0. Ini dapat kita coret, dibagi habis ya, sehingga yang dihasilkan integral dx kuadrat adalah 1/3 x pangkat 3. Masukkan batasnya 1 sampai 2. 1/3 dikalikan 8 min 1. 7/3. Nah, di sini Anda juga boleh coba apa yang terjadi jika ditukar urutan pengintegralannya. Tentunya disesuaikan juga ya batas-batas pengintegralannya. Karena jika kita punya seperti ini, berarti batas untuk Z-nya adalah 0 sampai 2. Batas untuk Y-nya berarti 0 sampai 1. Dan batas untuk X-nya adalah 1 sampai 2. Silahkan dicoba urutan pengintegralannya ditukar. Harusnya akan mendapatkan hasil yang sama. Selanjutnya, bagaimana jika kita menghitung integral lipat dengan alas yang bukan persegi panjang? Alas yang bukan persegi panjang ini ditandai dengan salah satu variabelnya bergantung batasnya terhadap variabel lain. Sebagai contoh, di sini X-nya diberikan batasnya 1 sampai 2, tapi Y-nya dibatasi oleh 0 dan garis X kuadrat. Seperti itu. Ya, jika kita gambarkan alasnya seperti apa ya? Oke, 0 sampai ini pada saat satu nilainya 1. Ini 1, 2, ini sumbu X ya, atau Y sama dengan 0. Dan ini garis Y sama dengan X kuadrat. Batas X-nya adalah 1 dan 2. Maka daerah pengintegralan yang kita punya adalah daerah yang di garis ini. Seperti itu. Nah, dalam pengintegralan pada alas yang bukan persegi panjang, kita tidak boleh menukar-nukar batasnya seperti yang tadi sudah kita lakukan, tapi kita harus mendahulukan yang variabelnya bergantung dulu, gitu ya. Jadi yang batasnya hanya berupa angka ini kita lakukan paling akhir. Kenapa? Karena jika kita tempatkan yang bergantungnya ini ke dalam urutan terakhir, maka hasil yang akan kita dapatkan nanti akan berupa fungsi ya, tidak lagi berupa volume gitu ya, volume daerah seperti yang seharusnya. Yaitu yang berupa angka. Baik, sekarang mungkin kita coba hitung. Fungsi yang kita punya di sini adalah fungsi Y kuadrat dibagi dengan X, batas X-nya tadi 1 sampai 2, dan Y-nya 0 sampai X kuadrat.
Kita tuliskan dulu formulasi integralnya. Nah, mana yang harus kita dahulukan? Karena y-nya bergantung pada x, ini harus kita dahulukan ya integralannya. Integralkan dulu terhadap y, batasnya kita masukkan. Lalu integralkan terhadap x, batasnya 1 sampai 2. Baik, seperti tadi, jika kita akan mengintegralkan terhadap variabel y, berarti x-nya dapat kita pandang sebagai konstanta. Dalam hal ini juga konstanta pengali, ya y kuadratnya dikalikan dengan 1 per x. Y kuadrat, maaf, x-nya juga harusnya x kuadrat ya. dy dx. Integral 1 sampai 2, 1 per x, kalikan integral dy kuadrat adalah 1 per 3 y pangkat 3. Masukkan batasnya 0 sampai x kuadrat. Dx. Integral 1 sampai 2. 1 per x. Substitusikan batasnya ya. 1 per 3. X kuadrat pangkat 3. Min 1 per 3, 0 pangkat 3. 1 per x, substitusikan jadi x pangkat 6 ya, 1 per 3 x pangkat 6 min 0. Oke, mungkin ini kita sederhanakan dulu. Fungsinya ini bisa kita bagi, pangkatnya berkurang ya. Oke, integral dari 1 per 3 x pangkat 5 berarti 1 per 3 dikalikan 1 per 6 x pangkat 6, masukkan batasnya 1 sampai 2. 1 per 18 kali 2 pangkat 6 min 1 pangkat 6. Apakah ini? 2 pangkat 6 adalah 64 ya. Um, 63 per 18 bisa kita bagi 9 mungkin ya, 7 per 2. Seperti itu. Baik, kita lihat contoh soal berikutnya. Nah, pada integral lipat dengan alas yang bukan persegi panjang, tapi lipatnya sekarang lipat 3, sama seperti tadi, hanya saja dalam pemilihan urutan pengintegralannya, kita cari untuk pengintegralan yang pertama, kita cari mana yang batasnya mengandung variabel paling banyak. Oke, dalam hal ini jika kita lihat batas untuk x-nya ini adalah di antara 0 dan y plus 2z. Kita lihat batas untuk x mengandung dua variabel y dan z. Gitu. Batas untuk y-nya adalah z min 1 dan 2z, hanya mengandung z ya. Hanya ada 1. Dan batas untuk z-nya di antara 1 dan 4. Oke. Jadi dalam hal ini adalah urutan pengintegralan yang terakhir. Ini yang kedua terakhir. Dan ini yang pertama kali kita integralkan. Yang jumlah batasnya mengandung variabel paling banyak. Gitu ya. Ada y dan z sekaligus. Jika ada dua variabel yang memiliki batas dengan batas yang mengandung variabel dengan sama banyaknya, misalkan batas y-nya adalah di antara 1 sampai z plus 1, kemudian batas x-nya memiliki batas min 1 sampai z plus 3 gitu ya. Nah, dalam hal ini boleh ditukar urutannya. Tapi dengan memperhatikan hal seperti tadi ya, mana yang lebih banyak mengandung variabel pada batas. Itu yang harus didahulukan. Dan selalu pastikan yang batasnya hanya berupa angka ini ditempatkan paling akhir. Oke, kita coba selesaikan pengintegralan ini. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Ya, nanti
terhadap variabel X, yang berikutnya terhadap variabel Y, dan terakhir terhadap variabel Z. Fungsi apa yang diintegralkan? Ya, jika kita lihat ini bukan salah ketik. Ya, jika kita punya seperti ini sebetulnya kita punya fungsinya adalah fungsi identitas ya, 1 kali dx, seperti itu. Jadi kita tetap bisa melakukan pengintegralan untuk fungsi ini. Ya, mari kita coba kerjakan integral 1 sampai 4. Integral z min 1 sampai 2z. Integral ini berapa ya? Integral dari 1 dx adalah x, kita masukkan batasnya 0 sampai y plus 2z dy dz. Oke, saya turunkan ke bawah. Integral 1 sampai 4. Integral z min 1 2z. Hasilnya apa ini? Y plus 2z min 0 dy dz. 1 sampai 4 sekarang kita integralkan terhadap y. Oke, integral terhadap y adalah setengah y kuadrat. Bagaimana terhadap 2z? Apakah ini boleh kita keluarkan? Dalam hal ini kita menggunakan sifat penjumlahan pada integral ya, yaitu jika kita punya integral dari f plus g, ini sama dengan integral fx plus integral gx. Gitu. Jadi mungkin dalam cara yang lebih panjang saya tuliskan dulu seperti ini. Ini sama dengan integral z min 1 2z y dy ditambah integral z min 1 2z 2z dy dx. Itu yang ini diintegralkan menjadi setengah y kuadrat. Yang ini kita integralkan gimana? Oke, ini kita anggap semuanya konstanta ya. Seperti tadi yang sudah diperlihatkan, sifat pengintegralan, integral dari k dx dan du mungkin ya secara umum akan menjadi k kalikan u. Itu sehingga ini menjadi 2z dikalikan y, ini keseluruhannya kita anggap sebagai konstanta. Masukkan batasnya z min 1 sampai 2z. Ups, maaf, harusnya ini dx. Kita substitusikan ke sini. Setengah kali 2z kuadrat ditambah 2z dikalikan y-nya kita ganti ya dengan 2z. Hati-hati jangan sampai salah mensubstitusi. Dalam hal ini kita mensubstitusikan maaf ya, di sini saya salah, harusnya di sini memang z, di sini adalah z. Oke, x-nya sudah kita integralkan duluan. Min, sekarang kita lanjutkan. Maaf, tadi kita baru mensubstitusikan 2z. Selanjutnya kita substitusikan z min 1. Sebentar, ini maaf saya agak bingung dengan tanda kurungnya. Oke. Setengah z min 1 kuadrat plus 2z z min 1 dz. 1 sampai 4. Mungkin kita, saya salah menempatkan kurung. Pangkat 2-nya harusnya ada di luar kurung. Kita sederhanakan dulu mungkin ya fungsi ini. Setengah kali 4z kuadrat. Karena 2 kuadrat dan z kuadrat ditambah. Sederhanakan dulu, ini jadi 2. 4z kuadrat kurangi setengah kali z kuadrat min 2z plus 1 min 2z kuadrat plus 2z.
kita sederhanakan lagi ya. Mana saja yang mengandung Z kuadrat? 2Z tambah 4Z kurangi 2Z. Kurangi lagi dengan setengah Z kuadrat. 7/2 Z kuadrat. Silakan Anda hitung kembali pelan-pelan ya, barangkali saya ada salah menghitung. Ini jadi Z plus 2Z, 3Z, min setengah DZ. Oke, kita integralkan, ini jadi 7/2 kali 1/3Z pangkat 3 plus 3/2 Z kuadrat plus setengah Z. Batasnya 1 sampai 4, substitusikan. 7/2, 7/6 saja ya, langsung kita hitung. 4/3 plus 3/2, 4 kuadrat plus setengah kali 4, dikurangi, maaf saya naik sedikit ke sini. Untuk bagian satunya 7/6 kali 1 ditambah 3/2 ditambah 1/2. Mungkin saya pindah ke sebelah sini ya untuk menghitungnya. Apa yang akan kita dapatkan? Oke, 4/3 adalah 64 ya. 64 dibagi 2 berarti 7 kali 32/3 ditambah 24 ditambah 2 dikurangi, berapakah ini? Ini 2, 19/6. Maaf, sepertinya salah. Maaf, sudah betul. Ya mungkin silahkan Anda gunakan kalkulator untuk kita mau coba hitung juga tidak masalah ya. 32 berarti kita perlu kalikan 7. Berapakah ini? Kotak saja. 224. Oke. Kita perlu kalikan 2 lagi, so 448 ditambah 26 kalikan 6. 156 min 19/6. Berapa hasilnya? 48, 156, 19. Oh maaf, saya salah ya. Ini harusnya ditambah dulu. 406 kurangi 19. 5, 95/6. Sepertinya ini tidak bisa kita sederhanakan ya. Tolong Anda periksa lagi dengan perhitungan Anda sendiri. Jika ada kalkulator mungkin bisa dengan bantuan kalkulator ya. Baik, sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.